Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali jika saat ini saya masih bisa menyapa saudara-saudari sekalian dimanapun saudara-saudari berada. Dan saat ini saya juga bersyukur jika pada hari ini kita masih boleh sama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh anugerah dan kasih Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidup kita, sungguh besar bagi kehidupan kita, sehingga kembali kita pada saat ini diizinkan oleh Tuhan untuk kita datang beribadah kepadanya, kita memenuhi undangannya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk tundukkan kepala terlebih dahulu dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau mengundang kami kembali untuk kami sama-sama hadir beribadah di bait suci-Mu Tuhan. Kami bersyukur banyak jemaat yang saat ini rindu untuk sama-sama memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Tolong Tuhan untuk setiap kami, untuk kami boleh berfokus di dalam ibadah ini Tuhan, dan kami boleh sama-sama menyadari bahwa semuanya ini hanya karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh datang ke bait-Mu dan kami boleh juga memenuhi akan undangan-Mu di hari ini Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, sebagai orang percaya, tentu kita ingin belajar setia dan taat untuk mengikuti Tuhan Yesus, bukan? Hal ini tentu bukanlah perkara yang mudah untuk kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin banyak hal yang perlu untuk kita tinggalkan. Bahkan kita juga harus memikul salib untuk kita boleh dan kita bisa mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Tapi seringkali Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk kita keluar dari zona nyaman kita. Tapi saudara-saudari, kembali lagi yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang hendak kita pilih? Kesenangan kita, harta milik kita, ataukah Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan lagu Ku Memilih Yesus. Biarlah lagu ini boleh mengingatkan kita untuk kita terus teguh memilih Tuhan Yesus dibandingkan hal yang lain. Mari kita sama-sama meresapi lagu ini dan kita menyanyikannya. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, Juru Selamat, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih dari semuanya. Ku memilih Yesus daripada kemuliaan dunia, ketenaran semu. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakan Dia dengan setia. Ku tak mau jadi raja penguasa,
lebih indah dari semuanya. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga baku ataupun madu. Jiwa dahagaku hampiri Dia, penyertaannya sungguh indahlah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Saudara-saudari, sebelum kita sama-sama belajar akan firman Tuhan, saya ingin kembali mengajak kita untuk tundukkan kepala kita dan kita meminta Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti akan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami barusan boleh memuji Engkau Tuhan, dan juga kami saatnya untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengerti akan firman ini, selidiki hati kami, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh sama-sama memahaminya sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami mengerti. Tolong hamba-Mu juga Tuhan, untuk kiranya Engkau yang pakai hamba-Mu di dalam penyampaian firman ini, sehingga kiranya hanya Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, sehingga bukan hamba yang ditinggikan, bukan hamba yang disanjung, tetapi kami boleh sama-sama melihat Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membuka Alkitab kita, dan kita lihat dari Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 31. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat, yaitu rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudari, setiap kita pasti memiliki zona nyamannya masing-masing. Ada yang zona nyamannya itu berupa keluarga kita, ada yang berupa harta kita, ada yang mungkin zona nyamannya itu ada di kamar, ada di segelincir perkumpulan sahabat-sahabat kita, atau
kita juga zona nyamannya itu ketika kita sendirian, menikmati hidup ini, tidak diganggu oleh bisingnya dunia ini, orang-orang sekitar kita, atau apapun, kita memiliki zona nyamannya yang berbeda-beda. Nah, istilah zona nyaman pertama kali dipopulerkan oleh Alasdair White, seorang pencetus teori manajemen bisnis pada tahun 2009. Menurutnya, zona nyaman adalah keadaan saat segalanya terasa akrab dan mudah sehingga kita tidak mengalami banyak stres. Zona nyaman juga bisa diartikan sebagai tempat atau situasi di mana kita merasa aman dan nyaman, terutama ketika kita memilih untuk tetap berada di dalam situasi itu daripada kita berusaha bekerja keras atau mencapai lebih banyak dan keluar daripadanya. Keadaan di mana kita merasa percaya diri dan bahkan kita bisa melakukan yang terbaik dari diri kita. Zona nyaman ini juga memberikan kepada kita suatu kepastian, rasa aman dan perasaan yang familiar saat menjalani suatu aktivitas atau kebiasaan. Baik ini di dalam dunia kerja, bersama teman-teman, atau di dalam kehidupan sehari-hari, bersama keluarga, bersama juga saudara-saudara seiman kita, atau berada di dalam gereja, atau dimanapun kita berada. Saudara-saudari, memang keadaan ini sungguh membuat kita merasa bahwa ini nyaman, ini adalah sesuatu hal yang membuat kita merasa ingin terus ada di sana. Kita tidak ingin pergi dari kondisi ini. Atau kita merasa bahwa disinilah tempatku. Disinilah aku ingin berdiri, aku ingin berdiam diri. Aku ingin melakukan segala sesuatunya yang kuinginkan. Saudara-saudari, ada seorang yang bernama Rato Tanggela. Ini adalah seorang seniman visual yang mana dulu pernah bekerja di salah satu stasiun televisi. Dia adalah seseorang yang memiliki talentanya untuk menggambar. Sebagai seorang seniman, dia ini memiliki pendapatan yang menetap, mungkin gajinya juga besar atau cukup untuk kehidupan keluarga di sana. Tapi saudara-saudari, apa yang menjadi kenyamanannya dia dalam dunia kerja ternyata itu tidaklah berjalan selamanya. Dia menyadari akan talentanya. Dia menyadari bahwa dia menikmati masa-masa ketika dia menggambar, ketika dia melakukan seninya. Tetapi jika pekerjaan mengikut orang terus ia lakukan, dia memiliki sesuatu hal yang terbatas. Dia sulit mengembangkan talentanya dengan waktu yang fleksibel, dengan waktu yang maksimal, karena dia harus bekerja ikut orang lain. Oleh karena itu, dia Rato Tanggela ini mau keluar dari zona nyamannya. Zona nyaman di mana dia mendapatkan gaji yang tetap, gaji yang sudah pasti setiap bulannya. Yang mana itu tidak akan membuat dia merasa bahwa besok makan apa, atau hari ini makan apa, atau bagaimana kehidupan nanti. Tetapi Rato pun mengambil suatu keputusan untuk keluar dari pekerjaan ini. Tentu ini bukan perkara yang mudah, mengingat bahwa sebelumnya dia sudah bekerja di sebuah stasiun televisi. Dia juga bisa mengembangkan talenta di sana, tetapi dia tetap memilih untuk keluar. Saudara-saudari, keputusan ini akhirnya dia alami, akhirnya dia jalani bersama dengan keluarganya. Meskipun
Mungkin ada ketidakpastian di dalam usahanya ini, di dalam dia mengembangkan akan talentanya ini. Tetapi suatu saat ada karya yang dia kerjakan itu ditampilkan di ajang musik Sondrenalin. Suatu karya yang luar biasa yang dia kerjakan, yang akhirnya membuahkan hasil. Bagaimana jika dia masih ada di dalam stasiun televisi itu? Mungkinkah karyanya ini akan masuk di dalam ajang musik tersebut? Atau tidak? Kemudian juga ada seorang anak. Dia merasa nyaman ketika dia berada di dalam perkumpulan keluarganya. Seorang anak laki-laki yang hidupnya terus-menerus dia berada di dalam keluarganya. Bagi dia, keluarga itu adalah tempat ternyaman. Bagi dia, segala sesuatunya ia bisa lakukan bersama dengan keluarganya. Hidupnya bergantung pada keluarganya. Apapun yang dia inginkan, entah itu ingin bercerita, entah itu ingin menikmati waktu-waktu untuk berkumpul, entah dia ingin makan, entah apapun yang dia lakukan, dia hanya merasa nyaman ketika bersama dengan keluarganya. Saudara-saudari, mengapa setiap kita lebih merasa nyaman ketika kita berada di dalam zona nyaman? Mengapa kita lebih memilih hidup kita di dalam zona ini? Perasaan untuk kita merasa aman, perasaan untuk kita merasa bahwa kita tercukupi, perasaan bahwa tidak adanya tekanan, kita merasa percaya diri, kita merasa bahwa apa yang kita butuhkan itu semuanya ada. Itulah yang membuat kita terus berada di dalam zona ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan diri kita, beranikah kita keluar dari zona nyaman ini? Apapun bentuk zona nyaman, saudara-saudari sekalian, beranikah kita mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman kita dan kita mencoba hal baru yang mungkin belum pernah kita lakukan dalam hidup kita? Saudara-saudari, jika kita lihat di dalam Injil Markus tadi, di dalam perikop sebelumnya, kita tahu bahwa itu menceritakan bagaimana kehidupan orang kaya ini. Dia ketika itu ingin mengikuti Tuhan Yesus, dia ingin melayani Tuhan Yesus. Dan dia bertanya kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Hidup yang kekal ini berarti adalah memperoleh kerajaan Allah. Tetapi di dalam pembicaraan ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan lain sebagainya, 10 hukum Taurat. Pemuda kaya ini mengatakan bahwa semua itu sudah aku lakukan, Tuhan. Semua hukum yang Tuhan tadi sudah sampaikan, sudah aku lakukan. Kemudian apa, saudara-saudari? Tuhan Yesus tidak berhenti di situ saja. Dia berkata bahwa hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari. Saudara-saudari, harta yang banyak ini adalah zona nyaman bagi pemuda itu. Kenapa? Karena ketika dia memiliki harta benda yang banyak,
Dia bisa memperoleh semuanya. Dia bisa memenuhi apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Dia bisa membeli segala sesuatu. Dia bisa menikmati apapun yang dia mau. Itu yang dia pikirkan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa juallah, tinggalkanlah zona nyamanmu itu, maka engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Engkau akan memperoleh kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita tidak boleh terus-menerus hidup di dalam zona nyaman kita. Terkadang kita perlu keluar untuk kita mendapatkan sesuatu hal. Oleh karena itu di dalam perikop yang kita baca tadi, para murid pun mengatakan, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang akan menerima kembali 100 kali lipat. Saudara-saudari, apa artinya meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan Yesus? Kalau kita melihat di dalam sejarah kehidupan para murid Tuhan Yesus, ke-12 murid ini, tentu mereka memiliki zona nyamannya. Mereka memiliki pekerjaan yang mereka bisa pakai untuk menghidupi diri mereka atau keluarganya. Mereka memiliki keluarga yang mungkin bisa mensupport mereka apapun keadaannya. Keluarga, tempat di mana mereka merasa aman, berbagi cerita, dan lain sebagainya. Harta, di mana mereka bisa untuk membeli sesuatu hal yang mereka inginkan. Pekerjaan yang tetap, yang mereka bisa pakai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saudara-saudari, di sini dikatakan bahwa jikalau mengikut aku, tinggalkan segalanya. Ada satu komitmen yang besar dalam hidup kita yang harus kita lakukan ketika kita mengikut Tuhan Yesus, meninggalkan segala sesuatunya yang membuat kita merasa nyaman tinggal di dalamnya, yang membuat kita merasa bahwa kita aman di dalamnya. Kita bisa melakukan ini dan itu ketika kita ada di dalam zona itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu berarti kita sebagai anak kita harus meninggalkan keluarga kita begitu saja? Apakah itu berarti bahwa ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita tidak boleh memiliki harta di dalam hidup kita? Kita tidak boleh memiliki keluarga di dalam hidup kita? Saudara-saudari, bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tetapi di sini, di dalam kita memperoleh keselamatan di dalam Kristus, di dalam kita memberitakan Injilnya, di dalam kita melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, ada harga yang harus kita bayar, yaitu kita harus keluar dari zona nyaman kita. Meninggalkan keluarga di sini bukan berarti benar-benar kita tidak peduli dengan keluarga kita. Tetapi di dalam mengikuti Kristus, kita harus mengutamakan Kristus. Kita harus berani, terkadang harus jauh dari keluarga kita. Terkadang kita harus melayani Tuhan dan meninggalkan mereka. Tanpa kita harus hidup di dalam zona nyaman bersama dengan keluarga kita terus, sampai akhirnya iman kita tidak bertumbuh. Ada kalanya ketika kita bekerja, kita juga perlu
untuk memberi kepada sesama kita. Ketika kita memiliki harta yang lebih, kita jangan lupa untuk berbagi kepada saudara-saudari kita. Disinilah zona nyaman yang dimaksudkan. Disinilah yang Tuhan maksudkan untuk kita meninggalkan itu semua. Bukan berarti ketika kita memiliki harta yang banyak dan kemudian kita melihat ada orang yang kesusahan, kita diam saja. Bukan berarti hanya untuk gereja saja kita memberikan harta yang banyak supaya dilihat, supaya gereja kita baik secara fisik. Tetapi kita lupa ada saudara-saudari kita juga yang memerlukan bantuan kita. Kita memerlukan ketulusan untuk kita memberi kepada mereka. Namun di sini ada hal yang menarik. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa yang dimaksudkan dengan 100 kali lipat? Apakah ketika kita memberi harta 100.000 kepada orang lain, kemudian kita mendapatkan 100 kali lipat yang diganti oleh Tuhan secara fisik dari uang yang kita keluarkan? Apakah ketika kita meninggalkan keluarga kita begitu saja, kemudian kita juga akan mendapatkan keluarga kandung lagi 100 keluarga di dalam hidup kita? Saudara-saudari, di sini kita melihat ketika kita pergi keluar meninggalkan keluarga kita, ketika kita berani berkata, sebentar, saya akan melayani Tuhan, maka kita akan menemukan keluarga baru, keluarga seiman kita, di mana kita melayani. Ketika kita tidak terus-menerus hidup di dalam zona ini, ketika kita memberi kepada orang, harta kita itu bukan terus berarti Tuhan akan mengganti 100 kali lipat secara fisik, tetapi Tuhan tetap akan mencukupkan kita. Ketika kita memberi harta, sebagian harta kita, Tuhan akan tetap pelihara dengan apa yang kita miliki. Apakah cukup? Mungkin kita bertanya seperti itu. Anakku masih harus sekolah. Usahaku masih harus dikembangkan. Istriku masih harus ini. Orang tuaku masih harus ini. Aku masih pengen ini dan itu. Saudara-saudari, Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan, bukan sekedar apa yang kita butuhkan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara Tuhan yang ajaib, yang terkadang kita tidak bisa mengerti. Sehingga dari sini pola pikir kita bisa berubah, bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita mengikut Tuhan, janganlah kita terus memegangi apa yang kita miliki, sehingga Tuhan menjadi nomor sekian dalam hidup kita. Melayani Tuhan menjadi prioritas yang kesekian. Banyak di antara kita orang Kristen berkata bahwa Tuhan, sebentar Tuhan, nanti saja kalau aku sudah sukses, aku akan melayani Tuhan. Tuhan, bolehkah aku melayani Tuhan, tetapi aku juga akan bekerja dari pagi sampai malam dulu. Setelah itu aku baru melayani Tuhan. Tuhan, bolehkah ketika aku melayani Tuhan, aku menunggu keluargaku
untuk boleh sukses dulu dan lain sebagainya. Saudara-saudari, mengikut Tuhan terkadang harus memikul salib, menanggalkan ego kita, menanggalkan apa yang kita miliki. Di sini kita melihat, kita sama-sama belajar bahwa mengikut Tuhan ini terkadang kita juga perlu mengorbankan apa yang kita miliki. Saudara-saudari, ketika kita mau mengambil komitmen untuk kita hidup di dalam Kristus, untuk kita mengambil komitmen melayani Tuhan, mengikut Tuhan, mari, biarlah kita keluar dari zona nyaman kita, apapun zona nyaman kita itu, untuk kita berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Ajar aku Tuhan, untuk aku tetap setia ketika aku keluar dari zona nyaman ini. Ajar aku Tuhan untuk aku berani keluar dari zona nyaman ini. Saudara-saudari, kalau kita melihat beberapa contoh tokoh Alkitab, Abraham dan Musa, tokoh besar, yang mana mereka juga meninggalkan zona nyaman mereka. Harta mereka yang begitu banyak, kehidupan keluarga mereka yang membuat mereka nyaman, itu tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan memanggil mereka, dan ketika mereka menjawab, ya Tuhan aku mau, mereka pun meninggalkan zona nyaman itu, meninggalkan segala sesuatunya. Dan apa yang terjadi? Kita bisa melihat penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah kekurangan. Mereka menemukan keluarga yang baru. Mereka menemukan banyak saudara-saudara seiman mereka. Menemukan seorang ibu yang banyak, ayah yang banyak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Tuhan sudah berkata bahwa Ia akan mengembalikan 100 kali lipat. Ini artinya dimanapun kita berada, kita akan memiliki keluarga di dalam Kristus. Kita akan dipelihara hidup kita. Saudara-saudari, penulis satir Romawi Juvenal tahun 60 sampai 140 Masehi mengatakan bahwa dia melakukan pengamatan yang sinis yang masih berlaku sampai saat ini. Kekayaan yang luar biasa besarnya adalah dewa-dewa kita yang paling suci. Banyak yang bertanya, mengapa saya harus merelakan apa yang telah saya peroleh dengan susah payah demi orang lain? Jauh dari lubuk hati mereka, meskipun mereka tidak pernah mengatakannya dengan lantang, mereka merasa bahwa orang kaya itu melakukan tindakan yang masuk akal dengan meninggalkan rumah tersebut. Bagaimana dengan kita? Sudah beranikah kita meninggalkan kenyamanan kita untuk mengikut Tuhan Yesus? Menjadi kaya tidak salah, memiliki keluarga tidak salah, membangun keluarga di dalam Kristus yang baik, yang benar, itu memang yang harus kita lakukan. Menciptakan keluarga yang nyaman memang harus kita lakukan. Tetapi di dalam mengikut Kristus, terkadang kita dibutuhkan pengorbanan. Beranikah kita keluar dari zona nyaman kita untuk kita mengikut Tuhan? Karena zona nyaman ini tidak selalu berupa dosa, tetapi juga kehidupan rohani yang tidak bertumbuh dan berbuah, yang tidak disertai dengan niat dan tekad untuk berkarya dengan lebih baik lagi bagi Tuhan. Biarlah firman ini juga mengingatkan setiap kita bahwa terkadang kita perlu keluar dari zona nyaman kita untuk kita
menjadi pribadi yang lebih berkembang dan bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini Tuhan. Engkau yang mengingatkan kami bahwa terkadang kami pun harus memberi apa yang kami miliki untuk kami melayani Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh benar-benar mengerti akan maksud dari firman ini Tuhan, sehingga kami tidak salah mengerti akan firman ini Tuhan. Ajar kami untuk melayani Tuhan, ajar kami untuk kami boleh mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Dan bahkan ketika Tuhan berkata, tinggalkan ini dan itu, kami boleh juga berkata dan menjawab, baik Tuhan. Dan biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa juga untuk keputusan akan presiden ini Tuhan. Siapapun yang akan menjadi presiden yang akan memimpin bangsa Indonesia ini, kami harap Tuhan pemimpin ini boleh menjadi pemimpin yang benar-benar melihat akan kebutuhan rakyatnya. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang melakukan mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang benar, dan tidak melakukan sesuatu hal yang salah. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk rakyat Indonesia. Kiranya ketika keputusan akan pemimpin ini boleh dilantik, setiap kami boleh sama-sama mendukungnya dan bekerja sama sehingga kemajuan akan Indonesia ini boleh terjadi Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia ini. Kami rindu Tuhan, umat-Mu boleh bersatu hati untuk kami bergandengan tangan, untuk kami menjadi satu tubuh di dalam Engkau, dan kami melayani Engkau Tuhan, sehingga gereja-gereja di seluruh dunia ini juga Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya Tuhan. Masih banyak jiwa yang belum mengenal akan Injil-Mu Tuhan. Masih banyak jiwa yang belum mengenal Engkau. Tapi biarlah Engkau juga yang tolong kami untuk kami boleh berani mengenal. Bahkan kami boleh berani memberitakan firman Tuhan ini. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di
selalu di lautan manusia. Kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang